gender dan kekerasan. Di sini kita lihat ada gambar Samson, kemudian ada Delila, dan ada gambar harimau. Ada yang nyebut harimau, ada yang nyebut macan. Samson, seorang laki-laki yang dikenal dengan apa? Kekuatan. Jadi nanti kalau saya katakan Samson, gini semua. Nah, Delila adalah seorang perempuan yang dikenal dengan kelembutan perempuan. Nah, kalau Delila maka gerakannya ya. Kemudian harimau adalah binatang buas. Gerakannya kita samakan. Bisa ya? Oke, coba. Samson, Delila, harimau. Oke, Kak. Samson, Delila, harimau. Jadi permainan ini adalah yang mencerminkan atau menggambarkan tentang gender. Banyak di masyarakat kita yang mengatakan bahwa laki-laki itu kuat dan perempuan itu lembut atau lemah.
Ya, ini adalah permainan yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Nah, selanjutnya, di sini kita lihat pengertian dari gender. Gender adalah suatu peran, tugas, dan sifat yang diletakkan kepada laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Ya, kemudian ada yang mengatakan juga gender adalah pandangan masyarakat yang mengenai apa yang dianggap pantas menjadi peran, tugas, dan profesi untuk laki-laki dan perempuan. Di sini mungkin masih sedikit kabur pemahaman kamu, nanti kamu akan lebih paham ketika materi berikutnya. Nah, perbedaan gender dengan laki-laki, dengan kelamin. Tadi ada yang mengatakan bahwa gender itu disamakan dengan jenis kelamin. Ini kita lihat perbedaannya. Perbedaan gender dengan jenis kelamin yang pertama, kalau jenis kelamin itu tidak dapat dirubah. Dari sejak kamu dilahirkan sampai kamu meninggal, jenis kelaminnya tetap sama, tidak berubah. Tapi kalau gender bisa berubah. Masih kecil, kamu berperan sebagai siapa, dan ketika sudah dewasa juga sebagai siapa itu bisa berubah. Tapi kalau jenis kelamin tidak bisa. Yang kedua, kalau jenis kelamin itu tidak dapat dipertukarkan. Di usia 10 tahun, karena jenis kelaminnya belum jadi laki-laki, belum jadi perempuan, bisa nggak? Tidak. Kemudian yang ketiga, kalau jenis kelamin berlaku sepanjang hayat, sampai kita meninggal pun jenis kelaminnya tetap sama. Ya, walaupun ada orang yang berusaha untuk merubah jenis kelaminnya, tapi ternyata terlihat apa? Aneh. Ya, laki-laki ingin menjadi perempuan. Akhirnya apa? Pakai rok pendek, kakinya ada bulunya, nenteng-nenteng apa tuh? Tas, ngamen di jalan. Kita lanjut. Kemudian, kalau jenis kelamin berlaku di mana saja, di Indonesia dia jenis kelamin laki-laki. Di negara dia berangkat ke Italia tetap jadi laki-laki. Kemanapun dia pergi, negara manapun itu tidak akan berubah. Tapi kalau gender itu tergantung budaya. Contoh, di daerah kita, di Bekasi, Jawa Barat, yang lebih banyak berperan di luar adalah laki-laki yang mencari nafkah, bekerja. Tapi laki-laki lebih banyak di rumah, tapi perempuan yang lebih banyak bekerja. Di sana bisa kita lihat perempuan, ibu-ibu bawa cangkul sambil ngejar-ngejar mobil truk yang angkut pasir. Yang laki-lakinya ngapain? Main-main anak di rumah. Itu terjadi pertukaran peran, ya. Tapi kalau jenis kelamin itu tidak. Nah, yang berikutnya adalah ditentukan oleh Tuhan atau kodrat. Kalau laki-laki dan perempuan atau jenis kelamin itu yang menentukan siapa? Tuhan. Karena itu sudah kodrat. Tapi kalau gender ini bukan kodrat. Jadi tergantung budaya, tergantung masyarakat. Temuruk, tentang kayang atau nungsep atau kayang, kita nggak tahu. Ya, nungsep ya. Ya. Itu ya. Jadi perbedaan gender dengan jenis kelamin. Sekarang keyakinan gender dan diskriminasi. Ini terjadi diskriminasi. Keyakinan gendernya adalah bahwa perempuan itu lembut dan keibuan dan emosional. Ini anggapan dari masyarakat. Akhirnya diskriminasi apa? Tidak akan bisa tegas sehingga tidak pantas menjadi manajer atau pimpinan. Ini terjadi diskriminasi. Beberapa tahun yang lalu itu juga dilarang pemimpin dari perempuan. Tapi sekarang sudah banyak perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin. Ini berarti sudah ada terjadi bias gender. Kemudian ada perempuan pekerjaan utamanya adalah di rumah. Kalau bekerja di luar rumah hanya membantu suami atau mencari tambahan saja. Nah, diskriminasi adalah perempuan boleh dibayar lebih rendah dan tidak perlu kedudukan yang penting. Maka dari itu perempuan-perempuan, apakah kamu mau dianggap seperti itu? Dianggap rendah, mau tidak? Kalau kamu tidak ingin dianggap sebagai perempuan rendahan, perempuan murahan, maka kamu harus meninggikan atau menaikkan derajat kamu sendiri. Jadi perempuan jangan dari orang gampangan, dirayu sedikit mau. Jadi kamu kan itu wataknya tegas, rasional.
Nah, maka dari itu yang banyak jadi mandor di lapangan kebanyakan siapa? Laki-laki. Karena dianggap tegas, galak gitu kan. Yang jadi security rata-rata siapa? Laki-laki. Yang perempuan jarang sekali jadi security. Paling ada security di mall yang perempuan, yang cuma jagain barang-barang doang ya. Tapi untuk yang bekerja di lapangan, yang jadi satpol pp siapa kebanyakan? Laki-laki juga. Nah, yang berikutnya, banyak yang menganggap di masyarakat kita bahwa pendidikan perempuan itu setinggi apapun ujung-ujungnya sama. Paling ya dapur, sumur, cuma itu aja. Ya. Nah, itulah terjadi diskriminasi. Sini ada film. Tugas kamu adalah menyebutkan bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan gender di dalam film ini. Cuma sayang ini nggak ada sound, suaranya nanti kurang keluar, tapi kita akan coba. Judulnya adalah The Impossible Dream. Satu subsidi. Ketika hari sudah pagi, seorang ibu langsung bangun. Dia menunggu sementara suaminya masih tidur. Dari adik kecil dikasih ke anaknya perempuan, terus yang ibu membangunkan kakaknya yang laki-laki. Gender. Kesetaraan gender adalah kesamaan perlakuan dan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan yang setara hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang tanpa diskriminasi. Kalau tadi kita lihat sebelum tadi terjadi diskriminasi. Kemudian keadilan gender adalah perlakuan yang sama dan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ketidaksetaraan gender di sini adalah kesenjangan peran, fungsi, hak dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan kelompok dan masyarakat. Ini ada bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender. Yang pertama ada beban ganda, marginalisasi, stereotip, subordinasi dan kekerasan. Nah, untuk yang beban ganda itu, ini contoh tadi.
Ya, seorang ibu di satu sisi dia harus bekerja membantu suaminya, tapi di sisi lain dia juga harus menjaga anaknya. Pernah mungkin kamu mengikuti ibu kamu yang berjualan, atau sambil ibu kamu gendong adik kamu sambil goreng, sambil melayani mungkin yang jualan nasi uduk atau nasi goreng. Ini perang ganda. Atau mungkin ibu sedang masak di dapur, tapi adik kamu nangis mau nggak mau harus digendong juga. Makanya tangan ibu itu kekuatannya luar biasa. Ibu tidak pernah mengeluh menggendong anaknya berapa kilo beratnya, tidak pernah mengeluh dengan tangan sebelah. Ya, dan itu terkadang dilakukan berjam-jam. Ketika bepergian, adik kamu yang masih digendong, siapa yang gendong? Kebanyakan ibu. Ya, digendong kemana-mana, digendong jalan-jalan, digendong di tangan sebelah. Atau pegel dikit pindahin lagi ke tangan sebelahnya. Yang laki-lakinya ngapain? Cuma jalan saja. Ini yang banyak terjadi. Ya, jadi banyak seorang perempuan mengambil peran ganda. Di satu sisi dia harus bekerja mencari nafkah, membantu suaminya karena ekonomi keluarganya kurang, tapi di sisi lain dia harus menjaga anak-anaknya, yang mandiin anaknya, dia nguping anaknya. Ya. Contoh di rumah aja, nggak usah jauh-jauh. Lebih banyak siapa yang nyebongin anak? Ibunya atau bapaknya? Itu kebanyakan ibunya. Kecuali ibunya sudah tidak ada, baru bapaknya. Ya, ini disebut dengan beban ganda. Kemudian marginalisasi. Di sini marginalisasi kita lihat bahwa laki-laki itu diposisikan lebih tinggi dibanding perempuan. Kita lihat posisinya, derajat laki-laki dianggap lebih tinggi dibanding perempuan. Ini terjadi marginalisasi. Ya. Yang berikutnya adalah stereotip. Ya, stereotip adalah pelabelan negatif, dilabelkan negatif, dianggap. Ya, terkadang ada saja, ini siswa misalnya, ini yang tidak baik ya, yang tidak baik. Kasih contoh pelabelan. Siswa tadinya dia nakal, kemudian dia sudah berubah, tapi masih saja dianggap nakal. Nah itu namanya pelabelan. Atau ada seorang pencuri di kampung kita, ketangkep di penjara, dan dia sudah insaf, tapi masyarakat masih saja tetap mengatakan dia sebagai seorang pencuri. Itu tidak baik. Itu namanya pelabelan negatif. Ya, dalam pelajaran IPS itu ada namanya teori labeling. Ya. Nanti siapa guru IPS-nya itu biasanya ada namanya pelabelan negatif. Subordinasi adalah dialami oleh perempuan sebagai akibat dari adanya stereotip, ditempatkan pada posisi kedua, bukan pada posisi utama. Tapi zaman sekarang seiring berjalannya waktu sudah mulai berubah, banyak perempuan-perempuan yang mengambil peranan di depan bukan di belakang. Buktinya banyak laki-laki yang lebih penakut dibanding perempuan. Laki-laki beraninya kalau keroyokan. Kalau perempuan juga, dia tidak berani keroyokan. Perempuan sendiri pun berani. Kekuatan perempuan ada di mana? Di mulutnya. Ya. Laki-laki 3 orang dilawan sama perempuan 1, tinggal dia teriak aja, woi, takut laki-laki. Banggas aja. Ya. Itu banyak terjadi seperti itu. Ini adalah penggunaan kekuatan atau kekuatan fisik yang disengaja, terancam atau aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas. Nah, kekerasan itu bisa menimpa seseorang yang dianggap apa? Lemah. Di kelas ini misalnya ada siswa yang dianggap lemah, dianggap turun, dialah yang biasanya sering dibully oleh teman-temannya. Dikata-katain, dijauhi, karena dianggap lemah. Ya, lucu dan sebagainya. Ini namanya apa namanya? Bully ya. Nah, nanti ada materi tentang bullying. Nah, jenis-jenis kekerasan di sini ada beberapa, di antaranya adalah kekerasan fisik, ada juga kekerasan psikis, ada juga kekerasan seksual, ada juga penelantaran, eksploitasi dan
trafficking atau perdagangan orang. Kalau benar kan perdagangan orang dijual, bayi dijual, anak kecil terkadang dijual, diopres suatu daerah, disuruh ngapain? Dipekerjakan, disuruh mengemis dan sebagainya, itu banyak. Ya, maka dari itu kamu harus hati-hati. Jangan sembarangan juga ikut sama orang, jangan sembarangan juga percaya sama orang. Kalau sudah dikhianati, kamu akan menyesal. Ini ada film sebenarnya, nggak usah ya. Dah, karena baik anak-anakku, itulah tadi materi kita tentang gender dan pencegahan kekerasan. Nah, dari materi yang tadi sudah disampaikan, diharapkan kalian sudah betul-betul paham akan peranan kalian masing-masing. Laki-laki menghormati perempuan, dan perempuan juga harus menghormati laki-laki. Perempuan juga jangan mudah dilecehkan oleh laki-laki. Jadi intinya kita harus saling pengertian, saling memahami antara laki-laki dan perempuan. Kalau terjadi saling memahami, saling pengertian, insya Allah keharmonisan akan terjalin dalam kehidupan kita. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.